good morning. Wave your hand please. Coba lambaikan dulu tangannya yang mendengarkan suara saya. Ayo dilambaikan dulu tangannya. Yang mendengarkan suara teacher, if you hear my voice, please wave your hands. Okay. Are you happy? If you happy, give me a smile please. If you ready, give me your thumb please. Okay. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan for today. The word of God will be led by Mem Ningsi. Ya, kasih jempol dulu buat Mem Ningsi. Okay, thank you students, and Mem Ningsi, time is yours. Thank you, Teacher Amos. And how are you? Kita hari demi hari keadaannya akan semakin baik, ya nak ya. Orang-orang di sekeliling kita, keadaan lingkungan kita, atau mungkin apa saja yang ada di luar kita, mungkin tetangga, terus mana tempat yang kita datangi bisa tidak lebih baik, bisa tidak menurut kita nggak baik, ya. Tapi kitanya sendiri, kamunya sendiri haruslah dalam keadaan yang baik-baik saja. Amin, ya. Sama seperti badai yang dialami Tuhan Yesus di tengah danau waktu itu, ya kan? Ya, badai boleh ada. Badai waktu itu terjadi, ya. Taulah badai. Saya belum pernah sih sebenarnya mengalami badai. Tapi kalau lihat di TV, badai itu nggak ada yang tidak membuat ketakutan, ya. Pernah nonton di TV badai terjadi di mana itu ya, pernah ya, di Kupang, NTT, Indonesia sebelah timur sana. Waktu itu badai, angin kencang sekali, jadi rumah-rumah di sana itu atapnya berterbangan, tiang-tiang listrik juga tumbang. Jadi badai itu sesuatu yang bisa mengancam nyawa kita, ya. Tapi waktu Yesus mengalaminya itu di tengah danau bersama dengan murid-muridnya, badai itu begitu hebatnya sampai katanya mau menenggelamkan kapalnya, sampai orang-orang yang ada di sekitar Yesus sudah pada ketakutan. Matilah kita ini, udah tenggelamlah kapal ini, aduh, gitu ya, udah ketakutan. Tapi Yesus tenang-tenang aja, ya. Yesus mah tenang-tenang saja. Seperti itulah maunya hidup kita, ya. Di luar kita boleh ada badai, ya, di luar, di lingkunganmu atau mungkin di teman-temanmu yang tidak punya firman, ya bolehlah terjadi badai dalam hidupnya. Tapi kita harus pastikan kita baik-baik saja, ya, kita aman, ya nak ya. Nah, setiap hari keadaan kita harus lebih baik dari sebelumnya, harus. Kalau keadaan kita secara pribadi, secara rohani tidak lebih baik daripada keadaan sebelumnya, ya lucu itu, aneh justru itu nakku, ya. Aneh itu, ya. Memang nggak sedang menyampaikan kita harus menjadi lebih kaya, nggak ke situ, ya. Tapi kepada kehidupan pribadimu, ya, kehidupan pribadimu. Oke, kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Stay fokus, ya. Close your eyes. Sungguh Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu lah yang akan menjadi benteng dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang mengarahkan kaki kami untuk melangkah. Firman-Mu yang melindungi seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur sampai hari ini firman-Mu mendatangi kami, membuat kami bisa melihat Tuhan dan mengalami Tuhan. Bahkan sekalipun masih kecil, masih anak-anak, tapi kami tahu Tuhan bisa bekerja. Dan Tuhan masih bekerja. Terima kasih. Pagi hari ini kami buka roh kami, membuka pemikiran kami, tunduk kepada perkataan-Mu, kepada firman-Mu. Kami siap untuk diubahkan. Berikan kami hati yang mau berubah, mau belajar, mudah diajar, dan mau berubah. Hati yang lemah lembut untuk mencintai-Mu dan menghidupi firman-Mu. Berkatilah anak-anak ini, ya Bapa. Mereka adalah
anak-anak di dalam tanganmu, di dalam rencanamu, mereka pasti punya sesuatu yang berguna bagi kerajaanmu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, kita lanjutkan ya, perenungan yang semalam. Semalam saya sampaikan bahwa ada perbedaan antara Ayub dan Sadrak, Meshak, Abednego. Ya nak ya, Sadrak, Meshak, Abednego mempertahankan apa yang dia percayai tentang Tuhannya, apa yang dia yakini tentang Tuhannya. Kamu juga harus begitu, kita semua harus seperti itu. Apapun nanti tantangannya, apapun nanti persoalannya, apapun nanti masalahnya, ya nak ya, kamu harus bisa mempertahankan keyakinanmu kepada Tuhan. Harus. Bukan kalau bisa nak, harus. Ya nak ya, banyak yang menggoda kamu, banyak yang mempengaruhi kamu, hal-hal yang negatif, banyak yang mengalihkan, mungkin kamu jadi malas belajar, banyak yang mempengaruhi kamu untuk kamu tidak taat kepada orang tuamu, kepada gurumu, banyak mungkin yang mempengaruhi kamu untuk tidak hormat, banyak mungkin yang mempengaruhi kamu untuk berbohong, teman-temanmu ya. Tapi jangan lakukan itu, karena apa? Dari firman yang kita terima. Jadi kalau pagi hari ini kita diajarkan sesuatu, kamu mulai nak belajar. Oh iya ya, saya harus begini. Oh iya ya, berarti yang kemarin itu salah saya. Nggak boleh saya bersikap seperti itu. Ya udah, saya mau berubah Tuhan. Gitu. Sesederhana itu sebenarnya ya anak ya. Jadi anaknya pasti bisa melakukannya. Contoh-contoh sederhana untuk kamu seperti itu, ya. Jadi setiap hari ketika kita mendengar firman, pasti ada yang harus diubah dari dalam diri kita. Nggak cuma anak-anak, orang besar juga kayak gitu. Bukan berarti ini firman untuk anak-anak, ya orang besar enggak ada kayak gitu. Ini firman hanya untuk anak-anak MP, guru MP, orang tua MP, enggak ada kayak gitu. Itu juga salah ya. Semua firman itu bisa masuk kepada siapa saja, karena firman tidak ada batasan. Ya nak, untuk semua umur, untuk semua situasi, untuk segala kondisi, untuk segala negara, untuk segala bangsa, untuk segala suku, untuk segala agama, ini firman Tuhan. Tidak ada yang bertentangan dengan semua hukum-hukum itu. Firman Tuhan di atas itu semua. Firman Tuhan di atas hukum negara, di atas hukum suku, hukum agama. Firman Tuhan di atas itu. Jadi kalau kita berubah menurut ukuran firman, maka tidak ada hukum di dunia satupun yang menentang itu. Artinya kita tetaplah yang tertinggi, ya, kita tetaplah menjadi yang terbaik, gitu ya. Nah, makanya setiap hari kita harus berubah menurut ukuran firman. Percayalah, kalau kita bisa hidupi firman ini, apa yang kamu dengar setiap hari, maka standar hidupmu itu ada di atas yang lain. Sama seperti Ayub. Oke, sekarang kita belajar ke Ayub ya. Ayub semalam saya sampaikan, dia belum mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub itu nggak kenal Tuhan secara pribadi. Coba kita buka Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Ayo anaknya buka dulu. Ayub 42. Ya sayang ya. Ayat 5. Ayat 5 saja ya nak. Sudah dibuka anakku? Buka dulu ayo. Ayub. Susah ya nyari Ayub ya. Ayub itu sebelum Mazmur. Kalau Mazmur mah gampang nyarinya ya. Ayub itu sebelum Mazmur. Lembar terakhir Ayub, itulah Ayub 42. Ya, pasal terakhir dari Ayub itu adalah pasal 42. Nah, sudah dapat ya? Pasal 42, Ayub 42 ayat 5. Ayo kita baca. Ayub berkata seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya. Dia ngaku bahwa hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ya. Di bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. I have heard of you by the hearing of the ear. Jadi hanya telinganya yang mendengar. Belum hatinya yang mendengar. Belum rohnya yang mendengar. Tapi cuma telinganya yang masih mendengar. Dan itu dari orang. Jadi Ayub ini nak, dia nggak seperti kita. Ya, yang sudah mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub tuh belum kenal Tuhan secara pribadi. Kita mah udah ya, kita udah bersekutu dengan Tuhan, udah menyembah Tuhan, bahkan mungkin ada yang sudah berbahasa roh di dalam doa-doanya ya. Jadi
Kita dibandingkan dengan Ayub, kita mah jauh lebih baik. Kita tuh udah kenal Tuhan secara pribadi, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan, diajar dan diterima oleh roh kita. Kita mah jauh lebih baik dari Ayub. Kita mengenal Tuhan secara pribadi. Ayub belum. Ya, dia mengakui sendiri. Jadi Ayub tuh masih dengar dari orang. Ya, itulah Ayub. Tapi coba lihat Ayub 1. Sekarang coba lihat Ayub 1. Nah, Ayub 1 ayat 1, gampang nyarinya kan? Pasal pertama Ayub. Tadi Ayub udah apa tuh? Ayub sebelum Mazmur. Nah, di Ayub 1 ayat 1 nakku dikatakan, kita baca sama-sama ya, biarpun suaranya tidak dibuka, tapi kamu bisa membaca bersama-sama dengan saya. Ya, kita baca sama-sama ya sayang ya. 1, 2, 3. Ayub 1 ayat 1. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Oke, saya lihat dari sini mulutnya komat kamit, berarti udah baca itu. Thank you so much ya, kamu udah ikuti saya membaca. Nah, di Ayub 1 adalah di mana Ayub tuh belum mengenal Tuhan secara pribadi tadi. Tapi ada yang luar biasa dari Ayub ini. Biarpun dia tidak mengenal, biarpun dia belum mengenal Tuhan secara pribadi, belum melihat pekerjaan Tuhan di dalam dirinya, tapi dia punya dimensi yang luar biasa. Ini Ayub nih hebat. Ya, memang dia belum mengenal Tuhan secara pribadi ya, masih dengar dari apa kata orang. Tapi lihat dimensi hidup Ayub. Ayub tuh punya 3 dimensi, ya. Yang pertama saleh dan jujur. Yang kedua takut akan Allah. Dan yang ketiga menjauhi kejahatan. Ya, menjauhi kejahatan. Saleh dan jujur itu nak, dikatakan di dalam Alkitab blameless, ya. Jadi kalau di bahasa Indonesia dia artinya itu tidak bercacat. Tidak bercacat maksudnya bukan dia cacat ya, bukan dia nggak punya kaki, bukan dia sempurna, kakinya ada, tangannya ada, bukan itu arti tidak bercacat di dalam ayat ini nakku. Tapi tidak bercacat maksudnya dia tidak ada melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Karena dikatakan di sini blameless, dia nggak ada, tidak bercacat. Jadi di hadapan Tuhan dia itu benar, gitu. Padahal dia masih mendengar Tuhan dari orang, masih dengan telinga biasanya dia mendengar, belum dengan rohnya, dia belum mengalami Tuhan, dia belum melihat Tuhan, dia belum tahu sebenarnya. Dia pokoknya belum seperti kita, kan? Tapi Ayub ini luar biasa, biarpun dia belum mengenal Tuhan secara pribadi, ya, tapi dimensi hidupnya, karakternya Ayub itu, wah luar biasa ya. Bayangin dia itu dikatakan orang itu saleh dan jujur dikatakan tadi, karena kalau di bahasa Inggrisnya dibuat blameless, tak bercacat. Tak bercacat, bayangin ya. Itu hidupnya saleh banget, nggak ada dosa, nggak ada kesalahan yang dilakukannya. Kemudian dia dikatakan juga and one who fear God. Jadi dia orang yang takut akan Tuhan, kemudian menjauhi kejahatan. Ya. Kan devil dibuat di situ. Dia menjauhi kejahatan. Jadi kalau ditengoknya jahat, dia nggak mau dekat. Nah, kita kadang udah tahu jahat mendekat lagi ya kan? Udah tahu itu kumpulan remaja-remaja yang contohnya kayak SMP mungkin ya. Udah tahu itu kumpulan remaja yang suka cakap kotor. Tapi kita ke situ juga. Ya, gabung sama mereka. Lama-lama kita jadi cakap kotor itu. Percayalah, karena Alkitab menuliskan kebiasaan buruk itu, pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan baik. Udah tahu itu anak-anak SMP tukang merokok, ngapain dideketin? Ngapain gabung? Saya nggak bilang kita bermusuhan, tapi jangan gabung sama mereka. Berteman boleh, karena kita nggak boleh punya musuh kan? Ya, tapi jangan bergaul dengan mereka. Lama-lama ngerokok juga itu. Jangan bergaul, kalau udah tahu cakap-cakap kotor, jangan bergaul sama mereka. Pasti lama-lama kita cakap kotor. Ya. Jadi kita harus seperti Ayub, menjauhi kejahatan. Jangan mendekati kejahatan. Ya nak, kadang kan kita udah tahu jahat, kita deketin lagi. Kita setuju lagi. Lama-lama kita lakukan itu kan. Udah tahu, apa tuh? Misalkan melawan orang tua, itu jahat. Ya, tapi ada anak-anak yang melawan orang tua, kita ikuti. Itu siapa itu
melawan mamanya kemarin. Oh berarti bisa lah, aku lawan mamaku ya, gitu lagi. Itu namanya kita nggak menjauhi kejahatan, tapi mendekatkan diri kepada kejahatan. Sementara tadi posisi kita ini udah lebih jauh lebih baik dari Ayub. Kita mengalami Tuhan, kita mengenal Tuhan. Ayub belum. Ya, atau ada anaknya yang belum mengenal Tuhan, menerima Tuhan secara pribadi. Sudahlah itu semua ya. Nah, harusnya keadaan kita lebih baik dari Ayub. Karena kita sudah mengalami Tuhan. Ayub belum, dia masih dengar. Ya, itu sebabnya Tuhan kasih proses sama Ayub. Karena Ayub ini Tuhan mengakui di ayat ke-8 ya. Tuhan sendiri mengakui kalau Ayub itu benar, orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh dan jujur, orang yang menjauhi kejahatan. Pengakuan itu datang langsung dari Tuhan. Ya, di ayat 8 Tuhan mengakui Ayub memang kayak gitu. Jadi waktu Tuhan menuliskan di ayat 1 itu dimensi kehidupan yang ada di dalam diri Ayub, bahwa Ayub itu blameless, tidak bercacat, ya, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan, itu benar. Ya, harusnya kita itu lebih dari Ayub, harusnya. Ya, harusnya kita juga punya dimensi ini di dalam diri kita, harusnya. Ya, berarti kalau kita belum punya dimensi seperti Ayub, di mana Ayub itu saleh, jujur, menjauhi kejahatan dan takut akan Tuhan, yuk kita berubah ya. Kita harus mengejar hidup seperti Ayub ini. Ya, blameless, tidak bercacat, takut akan Allah, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Ya. Menjauhi kejahatan, jangan mendekati kejahatan. Nanti kita makin jauh dari hidup saleh itu. Nanti kita makin jauh dari takut akan Tuhan kalau kita mendekati kejahatan. Jadi anaknya kalau udah tahu itu jahat, jangan didekati, jangan diikuti, jangan diterima, apalagi dilakukan. Ya salah. Ya. Jangan belajar dari yang tidak benar. Jangan belajar dari yang jahat. Meskipun banyak orang justru yang melakukan yang tidak benar itu, banyak orang yang justru melakukan yang jahat. Banyak. Tapi bukan berarti itu benar. Terus kamu lagi paling lebih parah ngikutin lagi. Salah. Ya, kalau udah tahu nggak benar, ya jangan diikuti lah. Oh ini nggak benar, jauhi. Jauhi. Karena kalau nggak dijauhi, ya kalau kita dekati, ya kita akan bisa jatuh kayak gitu lagi, kita akan melakukan yang jahat. Yang jahat itu bukan korupsi, membunuh, bukan itu saja yang jahat. Ya, sederhananya kalau kamu melawan orang tuamu itu kejahatan. Itu kejahatan. Kalau kamu tidak bisa hormat sama orang tuamu, itu kejahatan. Mem sampai seumuran gini nggak pernah berani melawan mama di rumah. Ya, kalau mama udah tinggi suaranya, mamanya Mem kalau udah tinggi suaranya, udah istilahnya marah, ngamuk, sama diam, gak berani menjawab. Boleh tanya sama Madam Murni, gak berani Mem menjawab, dan gak pernah berani menjawab, diem. Dan belum tentu juga Mem yang salah, bisa aja Mem yang benar, Mem yang salah, mama saya yang salah, tapi saya gak pernah mau membantah, mama salah, saya yang benar, saya gak mau kayak gitu. Saya diam aja. Ya soal salah benar mah itu gak penting ya. Yang penting saya hormat sama orang tua. Mungkin mama saya salah, saya yang benar. Nggak ada urusan sama saya itu mah. Ya, mau mama saya salah, mau saya yang benar, nggak penting itu. Yang penting saya tetap hormat. Nggak mau menjawab-jawab. Apalagi kasar. Nggak pernah. Nggak pernah. Nanti kalau mamanya Mem, mama saya datang ke sekolah, ketemu sama kalian, tanya itu sama Opung. Ya, ini memang sih dulu bandel nggak gitu, banyak bukti hidup masih bukti saksi hidup masih ada. Saya nggak pernah. Saya latih diri saya untuk hormat. Biar juga saya udah berumur ya, nggak boleh sebenarnya ngomong. Saya udah hampir 50 tahun kan, memang mukanya sih masih 15 tahun ya. Tapi saya udah hampir 50. Tapi biarpun setua ini, ya makan dari duit sendiri, nggak dikasih orang tua makan lagi, udah makan dari penghasilan sendiri. Tapi kalau mama saya marah, saya mah diam aja. Gak berani menjawab.
ya kamu marah banget karena saya mempertahankan apa yang saya percayai. Tapi saya mah diam aja. Saya percaya satu kali Tuhan pasti ubahkan nama saya, dan benar berubah. Panjang dan waktunya lama. Tapi saya melatih diri saya untuk hormat sama orang tua. Gitu. Firman Tuhan bilang panjang umur loh. Ya kan? Yang keempat, hukum Taurat mengatakan. Yang keempat ya, hormatilah. Yang kelima, yang keenam, yang ketujuh, yang kedelapan, mananya? Jangan-jangan nggak tahu juga yang keberapa ya. Hormati orang tuamu. Oke, saya rasa sampai di sini dulu ya. Minggu depan kita lanjutkan lagi tentang kehidupan yang luar biasa dari Ayub. Terima kasih and God bless you. Saya kembalikan kepada Teacher Amos. Thank you, Ma'am Ningsi. Yeah, students and teachers, let's we give our thumb to Ma'am Ningsi. Thumbs up. Okay, and give applause to Ma'am Ningsi and to our God. Thank you for the word of God today. And ya, biarlah kita menjadi Ayub masa kini ya. Jadi dibilang tadi kita lebih beruntung daripada Ayub ya nak ya. Jadi kita harus bisa membawa lebih banyak perubahan dalam hidup kita. Oke? Ya, terima kasih buat hari ini buat anak-anak teacher yang responnya sudah baik ya, sudah lebih baik walaupun masih ada yang ya sedikit nakal lah ya untuk membuka kameranya ya kan. Masih ada yang ngobrol-ngobrol, tapi itu harus berubah ya nak ya. Pasti bisa berubah. Ayo dulu bilang sama-sama, katakan saya harus berubah. 1, 2, 3, go. Saya harus berubah. Oke, ya itu saja untuk hari ini. Kita bisa kembali ke kelas kita masing-masing untuk belajar ya dengan baik dan juga untuk mempersiapkan diri menghadapi ujian di minggu depan. Oke, ya silakan. Unmute your audio and say bye-bye to Ma'am Ningsi, Madam, your friends, and your teachers. And 1, 2, 3, go! Bye bye semua, bye bye.